tingkat provinsi dan kabupaten pun saya berharap memperhatikan guru madrasah, karena kita juga menyumbang IPM, indeks pembangunan manusia, baik di tingkat kabupaten dan provinsi. Kita juga menyumbang madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama Andi Pion yang saat ini jumpa di kesempatan sore hari ini dalam acara podcast Kemenang Kabupaten Serang. Dan dalam kesempatan ini tentunya saya mengambil tema yaitu hasil kunjungan kerja dan penyampaian aspirasi. Sementara saat ini saya sudah ditemani oleh orang-orang penting di sekitar kita, tentunya salah satunya adalah Forum Komunikasi Kepala Madrasah Swasta Kabupaten Serang, yaitu Bapak Tubagus Mahrodi SPD. Selamat sore Pak. Selamat sore. Dan di samping kiri juga ada orang penting bagi saya tentunya yang saat ini sudah siap bersama kita tentunya berbincang-bincang tentang usulan kinerja dan penyampaian aspirasi, yaitu Bapak Ahmad Suhaimi sebagai Kasih Mapenda Pendidikan Madrasah. Oke, selamat sore Pak. Selamat sore. Dalam kesempatan ini tentunya banyak hal yang perlu kita kupas dan banyak sekali yang belum dipahami oleh orang banyak, termasuk saya sendiri, tentang usulan yang tentunya menjadi bahasan kita di kesempatan sore hari ini. Untuk itu saya ingin mendengar bagaimana penyampaian tersebut. Yang pertama saya persilakan kepada Bapak Tubagus Erwin untuk menyampaikan hal-hal yang terkait tentang usulan dan aspirasi tersebut. Baik, terima kasih. Mohon izin semuanya. Alhamdulillah pada sore hari ini tempat yang luar biasa di Kementerian Agama sudah ada sarana podcast. Ini menjadi sarana informasi publik untuk warga Kementerian Agama Kabupaten Serang. Untuk itu kami selaku Forum Komunikasi Kepala Madrasah menyambut baik dan mengapresiasi dengan adanya tempat informasi ini. Dalam hal ini terkait dengan hasil kunjungan dan penyampaian aspirasi yang memang diinisiasi oleh Forum Komunikasi Kepala Madrasah dengan seluruh organisasi dan forum yang ada di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Serang. Alhamdulillah kemarin kita pada tanggal 1 Agustus 2023 kemarin kita mengadakan kunjungan kerja dan penyampaian aspirasi kepada Wakil Ketua MPR RI yang memang beliau adalah seorang anggota Dewan dari Dapil Banten bersama Haji Yandi Susanto. Alhamdulillah kami seluruh warga madrasah kemarin diterima di rumahnya rakyat, rumah untuk menyampaikan aspirasi kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita aspirasikan kemarin melalui sidang MPR RI, kerennya gitulah. Karena memang saya membawa dari stakeholder yang ada, Bapak Kepala Kemenang Kabupaten Serang juga hadir, Bapak Kasubag, Bapak Kasih Pendidikan Madrasah, dan kasih-kasih lainnya, serta seluruh komponen dan elemen madrasah, kita bersama-sama berkunjung ke MPR RI.
Alhamdulillah terlaksana kegiatan tersebut. Mungkin untuk pertama itu saja. Jadi di sini juga yang saya baca banyak sekali usulan-usulan atau juga penyampaian aspirasi. Tentunya banyak sekali ya usulannya yang sangat menarik sekali terutama buat saya. Podcast Mini, obrolan menarik menuai inspiratif. Saya pikirkan adalah yang saya baca di sini adalah poin yang ke-12 itu tentang kenaikan tunjangan PNS gitu. Itu yang sangat menarik pada saya sendiri. Tapi tidak perlu dijawab sekarang karena memang ada hal-hal juga yang tentunya bisa dibahas saat ini masih banyak sekali karena yang saya baca tadi adalah yang paling akhir saja. Sementara banyak sekali usulan-usulannya. Dan saat ini juga ada Bapak Ahmad Suhaimi sebagai kasih madrasah tentunya berkecimpung juga dalam hal ini karena memang sambung menyambung ya untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Tentunya saya boleh tanya kepada Bapak Kasih apa saja sih yang diusulkan tersebut gitu ya, di antaranya selain daripada usulan yang nomor atau poin yang ke-12 yang saya baca tersebut. Terima kasih. Mungkin kita awali bahwa kunjungan kerja kemarin memang sangat luar biasa. Ini inisiasi dari Ketua Forum Madrasah yang memang mengundang seluruh komponen madrasah, forum madrasah. Kemarin hadir di situ mungkin forum guru Inpasti. Juga ada juga forum guru non Inpasti. Hadir juga di situ PGMI, kemudian juga PGIN. Hadir juga mungkin ada Ketua Popjalu juga hadir, Jawa DP juga hadir, dan jangan lupa hadir juga Ketua KKM, kelompok madrasah baik negeri dan swasta. Jadi kemarin hadir juga, perlu kita sampaikan, hadir juga dari Kepala Madrasah Negeri, ya hadir kemarin, alhamdulillah. Jadi memang ini tentunya semua komponen hadir. Jadi bukan hanya madrasah swasta, tapi madrasah itu juga hadir. Jadi kita bahu-membahu ingin aspirasi madrasah khususnya di Kabupaten Serang, umumnya di Provinsi Banten dan seluruh Indonesia ini bisa tersampaikan kepada Pak Dewan atau pemerintah. Karena memang di sini aspirasi yang tadi disampaikan itu poin 12 itu memang ya sangat menarik bagi kita yang memang sudah PNS ya. Sudah PNS terkait dengan COVID itu mungkin nanti ada jawabannya mungkin di Kementerian Keuangan itu. Karena memang sudah disahkan, hanya sampai saat ini sampai detik ini memang belum dilaksanakan, belum dibayar. Ada beberapa hal yang sangat penting bagi kita, khususnya di Kementerian Agama. Ini terkait dengan BOS. Ya. Realisasi BOS tahap 2 ini ada bukan pemotongan ya. Mungkin pemblokiran yang namanya AA. Si AA ini luar biasa ini, membuat resah di madrasah. Bukan hanya di Kabupaten Serang, mungkin di seluruh Indonesia. Karena tahun kemarin memang ada si AA ini, cuman prosentasenya tidak sebesar tahun ini. Tahun kemarin itu 20%, sekarang 70%. Sehingga banyak madrasah menjerit dan memang berkeluh kesah ke kita, sehingga kita mencoba ini juga dimasukkan ke salah satu aspirasi dari madrasah agar pemblokiran atau AA atau otomatis adjustment ini dicabut karena kasihan ya untuk madrasah, itu salah satunya. Kemudian juga mungkin ada usulan lain yang memang lama ini sudah bergaung ya. Usulan guru yang sudah Inpasti yang sampai saat ini mungkin hampir 13 tahun ini belum naik aja pangkatnya. Karena kalau sudah Inpasti dia mengikuti juga golongannya. Ketika naik golongan, insya Allah juga penghasilannya mungkin honor juga naik. Itu salah satunya yang kita usulkan dan oleh forum memang sudah disampaikan. Kemudian juga ada guru penerima profesi ini yang belum Inpasti. Mereka juga sama ingin Inpasti.
ya ingin agar mereka diimpasing dan memang ya honornya ini supaya naik, karena memang ketika yang mendapatkan tunjangan profesi guru ini honornya 1.500.000, itu yang belum impasing itu ingin naik ya sesuai dengan pangkat dan golongan gaji PNS, gaji pokoknya yang dibayarkan. Itu mungkin beberapa poin yang memang yang menjadi seksi ya di usulan kemarin, termasuk juga mungkin terkait dengan P3K. Nah, di sini usulnya banyak sekali. Ya honorer di mana swasta ingin juga ya diikutkan lah, minimal ikut seleksi P3K. Kemudian juga ada yang memang di madrasah negeri yang kemarin tidak lulus ingin diangkat P3K secara otomatis selain juga mungkin dari K2. Itu mungkin beberapa poin. Mungkin juga nanti poin-poin yang lain masih banyak sebetulnya. Nanti akan coba disampaikan oleh Pak Ketua Forum yang memang menampung seluruh aspirasi dari madrasah dan beberapa forum yang memang disuarakan kemarin di gedung MPR RI melalui Pak Haji Andi Susanto sebagai wakil ketua MPR RI, memang ya dapilnya dapil Banten sebagai orang tua kita. Iya. Jadi seperti ini Pak, banyak sekali pembicaraan honorer di luar sana. Kadang-kadang bertanya-tanya kapan saya diangkat ataupun berubah nasib gitu ya. Dari honorer yang biasa saja menjadi honorer yang tercatat, ataupun juga ada status yang tentunya jelas bagi dia. Nah ternyata di dalam ya seperti bapak-bapak ini termasuk orang yang tentunya mendorong atau mengangkat supaya status tersebut juga bisa dimiliki gitu ya Pak ya. Nah artinya di kementerian ini juga bukan diam saja gitu ya, tetapi sama-sama berusaha untuk memenuhi keinginan para honorer tersebut. Salah satunya ya usulan seperti ini yang kita bahas saat ini. Artinya Kementerian Agama ya khususnya Pak Kasih ini juga berusaha dengan sekeras mungkin dan sekuat mungkin agar keinginan para honorer ya khususnya Dewan Guru, karena kita sekarang berbicara tentang guru ya, walaupun banyak sekali honorer yang lainnya. Jadi sementara kita bahas tentang guru ini, maka satu hal yang tentunya ada kata harus bersabar tentunya untuk para honorer yang saat ini belum terangkat gitu ya. Karena memang saat ini juga sedang diusahakan dan diupayakan dengan usulan-usulan yang tentunya banyak sekali usulan yang kami baca dan tentunya yang saya dengar tadi. Berikutnya saya baca juga di sini ada penerimaan P3K bagi guru dan tenaga pendidik honorer pada madrasah swasta. Kemudian ada batasan waktu. Batasan waktunya itu 45 tahun. Begitu ya? Iya. Itu maksudnya bagaimana Pak? Oke, terima kasih. Ini sebagai usulan prioritas karena memang P3K ini sangat seksi, yang memang sekarang orang kalau nggak bisa PNS, ya minimal P3K. Nah, gitu. Ini menjadi isu yang seksi di kalangan honorer, baik guru, honorer, pegawai lainnya pun. Siapa sih yang nggak menjadi pengen P3K? Karena memang pengangkatan PNS ini agak sulit di zaman sekarang. Nah, mengapa? Sekali lagi, madrasah ini adalah bagian dari lembaga pendidikan yang ada di Republik Indonesia. Kami tidak bersyukur, bukan tidak bersyukur dengan yang sudah ada. Karena madrasah memang motonya ikhlas beramal, seperti logo Kementerian Agama. Kalau kita ini tidak bersyukur, mungkin selama ini guru madrasah ini kita ketahui bahwa honorer di madrasah itu
paling besar guru digaji hanya 300.000 di madrasahnya, tapi dia bisa layak hidup juga gitu, karena dia itu kuncinya bersyukur. Tetapi kita juga selaku warga negara punya hak kesamaan dengan tenaga-tenaga pendidik dan kependidikan yang lain yang ada di Indonesia ini, yang memang naungannya berbeda dengan kita, gitu. Ya kita pun punya hak karena negara wajib dan harus melindungi warganya dari segala hal yang itu. Nah, kita warga madrasah punya hak. Nah, terkait P3K tadi yang usianya 45 tahun itu langsung otomatis diangkat menjadi P3K. Nah, mudah-mudahan apa yang kita usulkan tadi yang usianya 45 tahun ke atas itu bisa diangkat menjadi P3K secara otomatis sesuai database yang ada di Simpatika di Kementerian Agama. Ya, harapan besar dari seluruh guru madrasah, karena memang guru madrasah ini hampir usia yang senior-seniornya di atas 45 tahun. Karena sudah mengabdi mengajar itu lebih dari 20 tahun, yang 25 tahun, yang 30 tahun mengajarnya di madrasah. Nah, itu harusnya negara bersyukur punya relawan atau pejuang-pejuang pendidikan yang ada di madrasah. Nah, itu. Dan saya punya keinginan tidak juga di tingkat pusat yang memperhatikan kesejahteraan guru di madrasah, tingkat provinsi dan kabupaten pun saya berharap memperhatikan guru madrasah, karena kita juga menyumbang IPM, indeks pembangunan manusia, baik di tingkat kabupaten dan provinsi. Kita juga menyumbang madrasah. Coba bayangkan kalau madrasah di setiap kabupaten dan provinsi ini tidak ada, apa jadinya pendidikan di Indonesia? Jadi itu kita ini luar biasa, madrasah ini menyumbang indeks pembangunan manusianya. Apalagi sekarang di zaman globalisasi ini dengan krisis akhlak, krisis ini, siapa yang membentengi? Ya madrasah. Jadi wajar kalau kami keluarga besar madrasah ini menuntut hak kesamaan dengan tenaga-tenaga pendidik yang lain yang ada di Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Ini tuh, jadi sebagai maju kita supaya layaklah guru di madrasah atau sejahtera. Itu, Pak. Itu kalau kita baca daripada batasan waktu 45 tahun, artinya dengan harapan bahwa tidak tes lagi bisa langsung diangkat, minimal P3K itu kan biasanya. Iya. Nah, jadi sekarang yang saya tanyakan, bagaimana nasib honorer yang belum mencapai usia 45 tahun tersebut? Apakah itu menjadi usulan atau juga bagaimana nanti bisa selanjutnya? Dalam hal ini saya selaku forum madrasah tidak membeda-bedakan terkait hal baik yang usianya di bawah 45 tahun atau di atas 45 tahun. Dengan harapan yang 45 tahun ini artinya pengabdiannya sudah jangka panjang. Kita menghargai dari pengabdian tersebut. Ya tadi saya katakan mengabdinya bisa 10 tahun, bisa 20 tahun, ada yang sampai 30 tahun sudah mengabdi di madrasah. Tapi dia honorer gitu. Belum ada invasi, baru TPG saja. Ya itu harapan kami. Ya
kalau bisa semua jenjang, baik yang usia di bawah 45 tahun dan di atas 45 tahun itu, yang guru di madrasah diangkat P3K gitu. Kalau memang itu memenuhi syarat. Itu Pak. Oh, iya. Di sini ada rumor yang pernah saya dengar bahwa untuk pengangkatan CPNS atau P3K yang diutamakan itu mengabdi di sekolah negeri. Itu yang pernah saya dengar. Nah, jadi mumpung saya berada dengan orang-orang penting ini, Pak Kasih terutama ini tanggung jawabnya untuk menyampaikan hal tersebut karena orang menjadi pesimis ya bagi orang yang mengabdi di swasta. Bagaimana nasib saya kalau memang kenyataannya seperti itu, kok yang diutamakan tuh yang mengabdi di negeri saja, sementara yang di swasta seolah-olah tidak ada harapan untuk menjadi P3K. Oke. Saya dari forum dulu, nanti kalau Pak Kasih kan dari kelembagaan, dari kementerian. Jadi yang banyak menuntut pasti kami. Ya, beliau adalah penengah saja. Dan itu yang kasih ya. Karena memang penengah saja. Oke. Terkait tadi, sekarang memang P3K yang boleh ikut pendaftaran P3K itu yang memang berstatus honorer yang ada di lembaga atau sekolah negeri. Nah itu ya. Yang memang itu untuk lembaga swasta kita belum bisa mendaftarkan diri. Makanya kemarin pun untuk P3K di Kementerian Agama mudah-mudahan dibuka untuk sekolah swasta. Dan jika diangkat P3K, penugasannya pun di madrasah atau satbingkal tersebut. Kalau ditugaskannya di luar, ya sekolah madrasah kita atau yayasan kita, nanti gurunya keluar semua, siapa yang mengajar di madrasah tersebut. Ya mungkin nanti dibuatkan oleh Pak Kasih selaku Kasih Pendidikan Madrasah. Oke, silakan Pak Kasih untuk melanjutkannya. Terkait dengan tadi memang ya yang diakomodir sementara ini memang honorer di madrasah negeri yang memang kemarin sudah didata oleh Kementerian Agama dan sudah masuk database PKM. Ini tentunya memang mengacu kepada regulasi. Kalau tidak salah peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2005 kalau tidak salah, bahwa memang pengangkatan honorer kategori 1 dan 2 itu diambil dari situ. Termasuk juga pendataan yang kemarin yang ikut tes itu adalah honorer dari madrasah negeri, termasuk juga honorer sisa dari kategori 2 yang masih ada, masih tercecer. Dan makanya di beberapa madrasah negeri kota sekarang masih ada yang memang belum terangkat waktu pengangkatan dulu. Kemudian terkait dengan keinginan teman-teman honorer di madrasah swasta, memang ini juga perlu disuarakan, ya. Karena memang mereka juga sama, memiliki hak sama, ya. Membangun bangsa juga sama, ya. Sama tugas-tugas mereka. Mungkin mereka tingkat kesabaran dan keikhlasannya mungkin lebih tinggi, luar biasa, dan luar biasa daripada guru-guru yang sudah PNS mungkin, ya, dengan honor yang kecil tapi mereka tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya, ya. Ini berbeda sekali dengan memang PNS yang memang honornya sudah jelas. Walaupun mereka bekerja dengan maksimal juga, ya mereka memang sudah diberikan memang ya salary yang memang sesuai kan begitu. Mudah-mudahan ya kita berdoa, ya mau kita berdoa semuanya, mudah-mudahan keinginan teman-teman dari honorer swasta ini bisa diakomodir oleh pemerintah. Hanya saja memang kemungkinan ini ketika memang bertabrakan dengan regulasi, maka regulasi itu memang harus dirubah dulu sepertinya. Iya. Tapi mudah-mudahan
ada itikat baik dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Agama dan khususnya juga mungkin dari Kementerian PAN dan RB ya. Iya. Ya, karena itu disitulah yang memang yang mendata kemarin termasuk PKN di bawahnya yang mendata honorer kemarin di luar negeri yang memang ikut seleksi P3K kemarin. Tapi informasi juga perlu kami sampaikan, mudah-mudahan di tahun ini ada seleksi CPNS dan P3K untuk umum. Nah, kalau untuk umum ini dari honorer dan swasta bisa ikut ya untuk berjuang untuk mendapatkan hak-haknya yang sama dengan honorer di luar negeri. Hanya untuk usia terus terang saja memang ya kita tidak tahu nanti batas usia yang memang ikut seleksi nanti. Ya informasinya seperti itu. Tapi kita tidak tahu juga apakah informasi ini nanti valid atau tidak. Tapi mudah-mudahan di tahun ini ada seleksi itu dan mudah-mudahan juga nanti keinginan teman-teman ya honorer di Mahadata Surakarta bisa diakomodir oleh pemerintah. Amin. Amin. Jadi setidaknya lembaga-lembaga tertentu ya termasuk di Kementerian Agama sudah berupaya gitu ya, sudah berupaya mengadakan usulan-usulan supaya guru ataupun honorer yang berada di swasta itu juga terangkat begitu kira-kira Pak ya. Dan ada hal yang menarik juga tentang honorer identik dengan kontrak gitu ya Pak ya. Nah, jadi bagaimana pengertiannya kontrak dalam pegawai P3K gitu ya? Berapa tahunkah atau seperti apa dalam bahasa kontrak dalam pegawai honorer tersebut atau P3K tersebut? Untuk P3K memang pemerintah pusat memang memprogramkan P3K ini menjadi alternatif ya dalam mengangkat guru atau honorer untuk menjadi bagian dari pemerintah. Karena memang pengangkatan PNS itu kan agak sulit sekarang dan memang mungkin pemerintah punya beban yang tinggi kalau semua honorer di PNS kan. Nah, melalui P3K ini mungkin jalan satu-satunya untuk bisa menyamakan honorer ini seperti PNS. Seperti PNS. Bedanya mungkin sepengetahuan kita, kalau P3K itu tidak adanya pensiun, gitu ya. Kalau PNS mah ada jaminan hari tua, kan gitu. Kalau P3K ya sesuai dengan juknis yang ada, mungkin sampai umur kategori yang sudah ditentukan, ya sampai situlah mungkin kontrak kerjanya dengan pemerintah. Berapa tahun Pak di situ kontraknya kira-kira Pak? Ya kalau memang mengacu dari peraturan pegawai negeri sipil, kalau yang struktural 60, 58 ya. Kalau yang non struktural 60 kan? Iya, ya mungkin seperti itu kayaknya. Mungkin yang lebih mengetahui Pak Kasipen Pak. Cuma ya itu mungkin alternatif mungkin dari pemerintah. Maka Pak Kasih untuk Ya menambahkan saja ASN ini mungkin ASN ini terbagi dua. Yang pertama PNS, yang kedua P3K itu untuk memang salah satu usaha pemerintah tadi untuk mengakomodir honorer agar mungkin tidak ada kesenjangan dalam hal penghasilan. Terkait dengan P3K ini kontraknya 5 tahun dan setelah 5 tahun akan dibuatkan kontrak baru. Ketika memang yang bersangkutan kinerjanya bagus maka akan dilanjutkan. Ketika memang kinerjanya kurang bagus itu kemungkinan diputus. Tapi
itu mungkin tidak terjadi karena insya Allah honorer ini yang sudah P3K ini insya Allah kerjanya bagus semua insya Allah. Amin. Hanya usia pensiun tadi memang sudah dijelaskan oleh Pak Erwin, itu 58 untuk memang struktural dan fungsional itu 60. Ini mungkin beberapa hal lagi terkait honornya memang sama persis dengan PNS. Dia memiliki pangkat dan golongan juga sama dengan PNS, gajinya tunjangannya juga sama dengan PNS, baik tunjangan kalau sudah fungsional, termasuk juga tunjangan anak, istri dan lain sebagainya sama. Itu. Jadi Termasuk juga mungkin jenjang karirnya mereka sama. sama ya. Sama ketika memang menduduki jabatan itu juga diperbolehkan dari P3K itu. Tidak dibeda-bedakan. Hanya saja mungkin tadi seperti oleh Pak Erwin tadi hanya satu memang ya hak pensiunnya mungkin berbeda dengan PNS. Ya mungkin itu saja yang membedakannya ya. Kalau PNS di akhir kinerja itu ada pensiun gitu ya. Dan kalau P3K di situ tidak ada pensiun. Gitu Sebetulnya bisa saja mereka menabung untuk pensiun itu didaftarkan, bisa saja sebetulnya. Jadi tergantung dengan tabungan yang mungkin kerjasama dengan Taspen gitu ya. Bisa saja. Oke. Banyak sekali yang tentunya sangat berarti tentang pertemuan kita kali ini, dan tentunya kalau kita kupas semua, jadi waktu mungkin Tambahan nih, boleh. memang belum terpublikasikan tadi terkait memang kita juga kemarin menyuarakan terkait tenaga kependidikan. Di sini ada operator madrasah. Iya. Operator madrasah ini sangat vital di madrasah. Ini jantungnya madrasah. Karena seluruh administrasi atau sekarang zamannya IT, seluruh komponen di madrasah itu mereka lah yang bekerja siang malam tanpa mengenal waktu, yang berjuang untuk administrasi di madrasah. Nah, kemarin juga kami minta kepada Wakil Ketua MPR RI untuk juga pemerintah memperhatikan, khususnya Kementerian Agama mungkin ya, untuk bisa memperhatikan operator madrasah supaya bisa mendapat insentif seperti guru-guru yang lain. Gitu. Di situ juga saya suarakan untuk bendahara madrasah. Iya. Ya, beliau yang membuat laporan keluar masuk uangnya madrasah, ya perlu juga diperhatikan. Betul. Jadi semua komponen ini kemarin saya sudah aspirasikan supaya bisa diperhatikan oleh pemerintah. Amin. Juga untuk RA ya, Raudatul itu yang RA pun semua saya usulkan suara-suara dari RA. Jadi mudah-mudahan pemerintah ini bisa ya terketuk hatinya supaya lebih madrasah ini diperhatikan gitu untuk kesejahteraan gurunya, baik tenaga pendidik atau kependidikannya. Mungkin itu ya. Oke. Tentunya dalam hal ini, walaupun dalam pembicaraan kita ini fokus tentang pendidikan atau guru madrasah, menurut saya artinya sama saja mengangkat honorer-honorer yang lainnya. Dari hal ini juga bisa sambung menyambung. Mudah-mudahan saja terketuk hatinya orang yang bersangkutan di sana untuk mengangkat honorer-honorer yang lainnya. Amin. Walaupun usulan-usulannya yang kita bahas ini adalah tentang honorer daripada guru madrasah. Dan saya berharap juga dengan adanya usulan ini, honorer-honorer yang lain juga bisa terangkat selain daripada madrasah. Begitu kira-kira Pak. Ya. Nah, dan tentunya banyak sekali bahasan yang
saya lihat di sini kalau tentunya kita bahas waktu mungkin akan bertambah. Iya. Gitu. Padahal kita masih sama-sama asik berbicara gitu ya. Karena memang berbicara walaupun sedikit tapi banyak arti. Gitu banyak. Oke. Mungkin sebagai akhir daripada perjumpaan kali ini ada statement closing. Saya persilahkan kepada Pak Kasih sebelum mengakhiri acara ini untuk memberikan statement closing. Dipersilakan. Terima kasih. Satu saja mungkin harapan, harapan dan keinginan kita kemarin sudah membersamai teman-teman guru madrasah berkunjung ke gedung MPR RI. Mudah-mudahan seluruh aspirasi teman-teman ini bisa dikabulkan. Amin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pemerintah mengabulkan semua aspirasi yang kita sampaikan kemarin di gedung rakyat. Itu saja. Oke, makasih Pak Kasih. Selanjutnya saya persilakan ke Pak Tubagus untuk memberikan statement closing-nya. Oke. Terima kasih sekali lagi atas nama Ketua dan Pengurus Forum Komunikasi Kepala Madrasah Swasta Kabupaten Serang. Forum ini sengaja kita dirikan untuk ajang silaturahmi, mempererat silaturahmi kepala madrasah baik swasta dan negeri. Ini tidak ada pemisah antara swasta dan negeri, hanya nama saja, tapi batin dan ininya satu rasa, satu jiwa, madrasah, gitu. Itu ya. Dan ini juga wadah ini menjadi untuk menyalurkan hak-hak madrasah, menyuarakannya. Jadi mudah-mudahan forum ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin. Karena kemarin saya mencoba untuk bisa berkolaborasi dengan seluruh komponen yang ada di Kementerian Agama ini, baik dari PGRI, ya, dari kelompok kerja madrasah yang memang ketuanya terdiri dari kepala negeri yang ada di Kementerian Agama. Beliau yang mungkin mengatur lembaga-lembaga madrasah yang ada di KKM-nya. Saya sangat luar biasa kepada kepala-kepala negeri yang memang sudah mau, artinya mengatur di kelompok kerja madrasahnya tersebut. Itu. Jadi terus selanjutnya kepada Persatuan Guru Inpasing. Nah, itu yang mengikut serta kemarin. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Forum Guru Sertifikasi Non Inpasing. Selanjutnya Forum Komunikasi Operator Madrasah, Forum Komunikasi Bendahara Madrasah, KKGMI, IGRA, KKGRA-nya, Popjalu, FKPAI, FKDT yang kemarin sudah membersamai kita, dan Pokjawas juga. Karena beliau sebagai pengawas dan di madrasah juga ikut mendorong, mensupport kita untuk menyuarakan aspirasi kita di MPR itu. Untuk itu kami selaku Ketua Forum Kepala Madrasah Swasta mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang membersamai kita dalam rangka kunjungan kerja di MPR RI dan menyampaikan aspirasi kemarin melalui Wakil Ketua MPR RI Bapak Haji Yandi Susanto yang sudah luar biasa menjembatani kita, ya, menerima kita di gedungnya rakyat dan juga menampung aspirasi kita dari madrasah. Mudah-mudahan niat baik kita semuanya terkabulkan. Amin. Ya, menjadi bekal kita nanti ini menjadi ladang ibadah kita semua. Amin. Mungkin itu saja. Saya selaku Ketua Forum Komunikasi Kepala Madrasah Swasta Kabupaten Serang mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh warga madrasah
Kementerian Agama Kabupaten Serang. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Forum Komunikasi Kepala Madrasah Swasta Kabupaten Serang yang telah hadir juga di tempat ini dan tentunya memaparkan apa-apa yang menjadikan usulan yang tentu saja baru saja kita dengar bersama. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada Bapak Kasih, yaitu Bapak Ahmad Suryani yang bersedia juga hadir membersamai kita untuk memberikan penerang bagi kita semua dan juga membuat jalan pikiran bagi honorer untuk terbuka kembali dan terus bersabar dan berdoa demi kesuksesan dan tercapainya hal-hal yang menjadi satu harapan sehingga akan terbentuk bahwa suatu kebahagiaan dan kalau memang sudah terbentuk satu kebahagiaan kalau memang suatu hal yang diinginkan maka akan terjadi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hati kita senang. Mungkin itu saja. Ya. Satu. Ya. Saya mohon dukungannya dari seluruh keluarga besar madrasah. Perjuangan kita di tingkat pusat sudah kita laksanakan. Iya. Ada 2 PR kita lagi untuk di provinsi dan Kabupaten Serang. Saya butuh dukungan dan support dari seluruh keluarga besar madrasah untuk bisa bersama-sama menyuarakan di tingkat provinsi dan kabupaten kota lainnya. Itu. Oke, terima kasih atas kebersamaannya juga dan tentunya saya di sini Andi Piawan mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa jumpa kembali tentunya dalam topik yang lain atau tema yang lain. Saya yang bertugas dan membersamai rekan semua dalam hal ini mengucapkan banyak terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.